Perkenalkan, nama saya Jamin SPD. Di sini saya jabatan sebagai Kepala SMP 4 SOP peserta diklat Moda Daring 2020. Tugas akhir saya berkenaan dengan masalah kurangnya kreativitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran. Dengan ini menggunakan pemecahan masalahnya, yaitu dengan supervisi guru. Judul yang saya angkat adalah peningkatan kreativitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran melalui supervisi. Latar belakang memilih judul ini karena hasil supervisi sebelumnya yang masih banyak guru masih menggunakan model pembelajaran metode ceramah. Hal ini menyebabkan anak cenderung bosan, hasil belajar yang kurang optimal. Dalam video ini akan dibahas kegiatan supervisi dari kegiatan awal sampai akhir yang dilakukan di SMP 4 SOP. Harapan saya dengan video ini, adanya supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan guru khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Dan semoga dengan video ini juga bermanfaat, dapat memberikan semangat baru dan memotivasi guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang berbeda, itu berubah. Bagaimana cara kita mengajar supaya anak ini tidak terlalu bosan. Kita harus tahu berarti materi apa yang cocok dan sesuai, itu harus kita kaitkan dengan metode. Kita belajar harus punya target. Dan target itu ada terdapat pada RPP. Semua kegiatan pembelajaran ini sudah terletak pada RPP yang kita buat. Jadi sebelum kita mengajar, kita juga sudah merencanakan apa yang sudah kita mau. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada target, tujuan pembelajaran apa yang kita mau. Kepala muda. Cek. Anda kau bikin kayak gini ya, Ben? Iya lah, dari sini. Kalau sudah paham, silakan kamu mengerjakannya. Mulai dari sekarang, silakan kerjakan. Ya, aku baca soalnya bagaimana? Nanti baca, nanti dia akan bertanya bagaimana tanggapan kita semua. Jadi harus tersusun di dalam bagus dan ritme pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP, maka untuk kedepannya nanti perlu ditingkatkan. Berarti model-model pembelajaran ini harus ada pendekatannya. Jadi untuk pembelajaran yang materi ini yang sesuai apa, itu perlu kita analisis. Jadi dengan dianalisis itulah dari evaluasi yang kita lakukan ini, ya kan? Evaluasi yang kita lakukan itulah kita tahu pendekatan metode pembelajaran yang pas itu yang mana. Karena tidak semua materi itu sama dengan metode yang kita harus lakukan, gitu kan? Ya. Berarti untuk saya lihat penguasaan kelas juga bagus. Terus ada namanya tadi tujuan pembelajaran juga sudah sudah ditekankan ke siswa apa yang kita capai nanti. Berarti untuk depannya lagi nanti sudah saya tekankan tadi, supaya dengan supervisi ini ibu bisa lebih bervariasi dalam menentukan model. Setelah saya mensupervisi Pak Yunus, saya melihat bahwa intinya sudah bagus dan jelas sesuai dengan RPP, yaitu menyebutkan tadi kompetensi yang inti, kompetensi dasar yang akan dicapai serta tujuan pembelajaran apa yang sudah dikemukakan. Yang jelas pendekatan metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan babnya. Ini kedepannya supaya ada pembenahan. Berarti metode pembelajaran ini dikaitkan dengan materi yang ada. Ya, dengan itulah kita nanti bisa menemukan evaluasi yang bagus. Besar siswa terlibat aktif dan bersemangat dalam mengikuti setiap langkah kegiatan belajar, baik dalam bertanya, mengajukan pendapat, menyelesaikan tugas yang diberikan, bekerja sama, dan kegiatan lainnya. Seperti ini, saya merasa sangat terbantu dalam meningkatkan motivasi dan semangat saya untuk memperbaiki strategi saya dalam mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti dalam hal memilih metode atau model pembelajaran
dan media pembelajaran yang akan saya gunakan agar pembelajaran lebih menarik. Perubahan yang terjadi setelah adanya metode pembelajaran yang baru, anak kami lebih semangat dalam belajar. Anak kami juga menyampaikan dengan adanya alat pembelajaran yang tepat, materi pelajaran yang dianggap sulit lebih cepat dimengerti dan mudah dipahami. Hari ini terasa lebih menarik dan menyenangkan, di mana kita didorong untuk terlibat aktif dalam memahami dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata dan dibantu dengan alat peraga sehingga materi yang disampaikan lebih mudah. Terima kasih. Inilah kegiatan supervisi yang dilakukan di SMP 4 Pesok. Semoga kegiatan ini bisa memacu semangat kita untuk mengembangkan sekolah kita lebih baik.